PT Permodalan Nasional Madani atau PNM masih melakukan investigasi internal setelah warga sekampung di Garut, Jawa Barat mendadak punya utang jutaan rupiah. Perusahaan mengaku perlu evaluasi menyeluruh. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Garut masih memverifikasi ratusan warga yang mendadak punya utang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif di Desa Sukabakti, Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, pemeriksaan internal pun masih dilakukan oleh kantor pusat guna mengusut permasalahan ini. PNM mengakui mencuatnya kasus ini menjadi evaluasi dan pembenahan menyeluruh agar hal serupa tak terulang kembali. Ya, investigasi internal kami sudah lakukan sejak tanggal 11 kemarin hingga sampai hari ini. Proses yang dapat kami sampaikan saat ini kami melakukan interview, kemudian juga termasuk di dalamnya ada pengolahan data supaya angka yang muncul katakanlah di masyarakat ataupun di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya. Jadi bukan berdasarkan ratusan atau berapa puluh, tapi kita akan melihat per masing-masing debitur. Lalu bagaimana perkembangan penyelesaian kasus ini? Jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa akan melaporkan langsung dari Garut. Ridwan, sudah banyak warga melapor ke pos pengaduan polisi kah? Lalu apa saja yang mereka alami kasusnya atau modusnya memang? Karena awal kasus ini kan warga disebut tercatat sebagai pengutang di PNM. Lalu apakah sudah ada solusi yang ditawarkan PMN? Paskalis dan juga saudara, hingga hari ini dari total 407 warga yang menjadi korban pinjaman fiktif yang memang saat itu ditagih oleh PT PNM, hingga hari ini memang mereka belum melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Padahal pihak kepolisian baik itu Polres Garut ataupun Polsek Tarogong Kidul telah membuka posko pengaduan untuk melayani berbagai laporan dari para korban. Namun hingga saat ini posisi kepolisian masih menunggu laporan-laporan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini, berbagai profesi pun menjadi korban, baik itu guru, ibu rumah tangga, wira swasta, dan lain sebagainya. Mereka merasa kaget manakala saat itu data mereka masuk kepada orang yang menjadi korban pinjaman fiktif. Padahal mereka selama ini belum pernah meminjam kepada PT Permodalan tersebut dan juga belum pernah memberikan data pribadi kepada mereka. Untuk itu, pada beberapa hari kebelakang mereka mendatangi kantor desa yang memang saat itu ada juga dari pihak PNM dan juga saat itu juga membuat pernyataan bahwa mereka tidak merasa meminjam kepada PT PNM. Dalam hal itu, ada sekitar 295 orang yang telah terverifikasi dan sisanya 108 orang masih akan didata guna memastikan apakah mereka meminjam atau tidak. Seperti itu, Paskalis. Oke, ini jadi memang sampai sekarang warga belum melapor ke polisi, tapi sebenarnya kenapa Ridwan warga ini, karena mereka kan mengaku tiba-tiba ada utang fiktif, tapi kenapa belum ada yang melapor? Adakah alasannya? Ini yang menjadi menarik, Paskalis, makanya pihak kepolisian pun merasa kaget juga mengapa mereka yang merasa menjadi korban kok kenapa belum pernah melapor kepada pihak kepolisian, padahal 24 jam posko tersebut dibuka dan hingga hari ini Polres Garut pun belum bisa melakukan langkah apapun karena memang masih menunggu laporan dari para korban sebagai data awal buat nanti dilakukan penyidikan ataupun penyelidikan. Bahkan pihak PNM pun hingga hari ini belum melaporkan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini. Namun demikian pada hari kemarin pihak PNM dalam hal ini sekretaris PT PNM dan juga pihak PNM pusat mengatakan bahwa dengan kasus ini menjadi evaluasi menyeluruh secara internal dan juga verifikasi internal termasuk pembenahan di internal akan terus dilakukan dan juga masih menunggu kesimpulan akhir dari apa yang akan dilakukan oleh pihak internal berkaitan dengan verifikasi data dan juga apakah dalam kasus ini ada keterlibatan pihak internal ataupun tidak, demikian Paskalis. Baik, terima kasih Ridwan Mustafa melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat.